Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Danu Aji Nugroho with NPM 224111198 from Management Class 22C. On this occasion, I will explain Single Data Dispersion Measure atau ukuran penyebaran data tunggal, menggambarkan bahwa sejauh mana nilai-nilai dalam suatu set data tersebar. Beberapa ukuran penyebaran yang umum digunakan meliputi: yang pertama yaitu ada rentang atau range, selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Rentang adalah selisih antara observasi terbesar dan terkecil dalam suatu data. Keuntungan utama dari ukuran dispersi ini adalah mudah untuk dihitung. Di sisi lain, ia mempunyai banyak kelemahan. Ini sangat sensitif terhadap outlier dan tidak menggunakan semua observasi dalam kumpulan data. Akan lebih informatif jika memberikan nilai minimum dan maksimum daripada memberikan rentang. Rentang antar kuartil didefinisikan sebagai selisih antara persentil ke-25 dan ke-75, atau biasa disebut juga kuartil pertama dan ketiga. Oleh karena itu, rentang interkuartil menggambarkan 50% tengah pengamatan. Jika rentang antar kuartilnya besar, berarti 50% pengamatan di tengah-tengahnya mempunyai jarak yang lebar. Keuntungan penting dari jangkauan interkuartil adalah bahwa ia dapat digunakan sebagai ukuran variabilitas jika nilai ekstrim tidak dicatat secara tepat, seperti dalam kasus interval kelas terbuka dalam distribusi frekuensi. Fitur menguntungkan lainnya adalah bahwa itu tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim. Kerugian utama dalam menggunakan rentang interkuartil adalah sebagai ukuran dispersi adalah tidak dapat menerima manipulasi matematis. Yang kedua yaitu varians atau variance, rirata dari kuadrat selisih antara setiap nilai dengan rirata data. Varians yang rendah menunjukkan bahwa data cenderung berdekatan dengan rirata. Yang ketiga yaitu deviasi standar atau standard deviation. Akar kuadrat dari varians ini memberikan gambaran lebih intuitif tentang seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rirata. Standar deviasi atau yang biasa disebut SD adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Ini adalah ukuran penyebaran data tentang mean. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari jumlah deviasi kuadrat dari mean dibagi dengan jumlah observasi. Rumus ini bersifat definisional dan untuk perhitungannya digunakan rumus yang lebih mudah. Rumus komputasinya juga menghindari kesalahan pembuatan saat perhitungan. Dalam kedua rumus ini, N1 digunakan sebagai pengganti N pada penyebut. Karena hal ini menghasilkan perkiraan standar deviasi populasi yang lebih akurat. Alasan mengapa standar deviasi merupakan ukuran dispersi yang sangat berguna adalah jika pengamatan berasal dari distribusi normal, maka 68% pengamatannya berada di rata-rata kurang lebih 1 standar deviasi. 95% pengamatan terletak di antara rata-rata kurang lebih 2 standar deviasi
dan 99,7% pengamatan terletak antara rata-rata kurang lebih 3 standar deviasi. Keuntungan lain dari standar deviasi adalah mayanya dapat digunakan untuk mendeteksi skewness. Kerugian standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang tidak tepat untuk data yang miring. Penggunaan tindakan dispersi yang tepat adalah sebagai berikut. Standar deviasi digunakan sebagai ukuran dispersi ketika mean digunakan sebagai ukuran tendensi sentral. Misalnya untuk data numerik simetris. Untuk data ordinal atau data numerik miring digunakan median dan rentang interkuartil. Yang keempat yaitu jangkauan antar kuartil atau interkuartil range. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah ini memberikan ukuran penyebaran data di sekitar nilai tengah. Yang kelima yaitu koefisien variasi atau coefficient of variation. Rasio deviasi standar terhadap rata membantu membandingkan sebaran relatif antar dua set data dengan skala yang berbeda. Setiap ukuran penyebaran ini memberikan wawasan yang sangat berbeda tentang sebaran data dan digunakan sesuai dengan sifat data dan tujuan analisisnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ukuran penyebaran data tunggal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.